teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, di segmen kali ini kita mau bahas gramatik dalam bahasa Jerman. Dan yang mau kita bahas adalah Aussagesatzung atau kalimat pernyataan. Dan materi ini aku dapat dari buku gramatik ya, buku gramatiknya Network. Oke, jadi nanti untuk updatean berikutnya bisa urut ya, setelah Aussagesatzung terus ada materi-materi lain juga sesuai urutan dari A1 sampai B1. Oke. Yang belum tahu apa yang namanya Aussagesatzung, yaitu adalah kalimat pernyataan atau dalam bahasa Indonesianya kalimat berita. Oke. Nah, jadi kalian juga harus tahu dulu ya untuk subjek, kata kerja, dan seperti itu dalam bahasa Jermannya. Nanti kalau belum tahu bisa simak di videoku sebelumnya. Oke. Yang menyusun kata kerja, konjugasi gitu. Kalian bisa cek di situ. Dan di sini untuk subjek ya, di sini ya ada posisi pertama dan posisi kedua. Untuk Aussagesatzung atau kalimat pernyataan ini, posisi kedua selalu ditempati oleh kata kerja atau verb. Baik itu verb atau bisa juga assign ya, atau to be. To be kan juga termasuk ke verb. Verben. Di sini kalau kita perhatikan yang contoh pertama, Ich heiße Gregor. Saya bernama Gregor. Ya. Dan contoh berikutnya ada Anna ist morgens Müsli. Jadi Anna makan setiap paginya Müsli. Kemudian ada mittags ist Anna Nudeln. Di siang hari Anna makan Nudeln atau mie. Jadi di posisi pertama ini kita bisa mengganti subjek dengan keterangan waktu. Contohnya di sini mittags. Nah, jadi yang pertama itu mittags dulu, baru anaknya kita taruh di posisi ketiga. Jadi yang contoh yang kedua ini bisa juga kita tukar jadi morgens ist Anna Müsli, seperti itu. Kemudian di sini Jan muss am Wochenende arbeiten. Nah, ini sudah kalimat modal verben ya. Nah, jadi kalau dalam modal verben itu dia mempunyai dua kata kerja, dua bagian. Nah, yang infinitif atau kata kerja utuhnya dia ditaruh di paling belakang. Nah, jadi makanya yang ini arbeiten-nya dia utuh, tidak dikonjugasikan. Yang dikonjugasikan adalah modal verbennya. Müssen harus jadi muss. Seperti di sini ya, im Aussagesatzung steht das Verb auf Position 2. Jadi kalimat pernyataan kata kerjanya diletakkan di posisi kedua. The subject steht vor oder nach dem Verb. Jadi subjeknya bisa kita letakkan setelah atau sebelum kata kerja. For sebelum kata kerja di posisi pertama, atau nah setelah bisa di posisi ketiga seperti contoh yang ini, ada Anna, ada Jan, seperti itu. Oke. Terus yang di sini juga am Wochenende steht Jan 6 Uhr auf. Ya. Jadi di situ ini ada Anna. Nah, kalau ini ya posisi pertama ya, subjeknya di posisi pertama. Kemudian yang di sini dia posisi ketiga. Am Wochenende dia keterangan waktu dulu, kata kerja, baru subjek. Kemudian am Wochenende steht Jan 6 Uhr auf. Nah, ini termasuk kalimat Trennbar ya. Nanti kita pelajari. Jadil ist zur Uni gefahren. Ini kalimat perfect, lampau. Dan yang kita tekankan di sini. Nah, ini posisi pertama yang subjeknya. Jadi bisa ditukar posisi. Gitu. Nah, jadi untuk penukarannya sendiri itu yang bagaimana? Apakah bisa semuanya? Nah, jadi kita lihat dulu apakah dia ada keterangan waktu. Nah, seperti yang di sini dia tidak bisa ditukar ya. Zur Uni ist Daniel gefahren. Es ist ein bisschen komisch, itu agak
aneh ya. Jadi yang bisa ditukar itu dengan keterangan waktu seperti am Wochenende pada pekan akhir pekan atau weekend, pada weekend. Jan bangun tidur jam 6. Nah, jadi ini Jannya boleh duluan di awal. Jan steht am Wochenende 6 Uhr auf atau seperti ini. Jadi yang bisa ditukar kita perhatikan lagi yaitu yang ada keterangan waktunya. Seperti itu. Oke, kita ini. So, kita latihan ya. Mein Tag atau hariku Schreibsätze beginn mit dem unterstreichenden Element. Nah, ini kalimatnya kita awali dulu dengan kata yang bergaris bawah. Contohnya di sini ada aufstehen, kata kerjanya. Bangun tidur, am Morgen, pada pagi hari, 7 Uhr, jam 7. Lalu subjeknya ada ich. Nah, jadi di sini ich-nya dulu. Ich, kata kerjanya. Stehen. Entschuldigung, das ist ein bisschen okay. So, stehen ya. Nah, ini karena trennbar, jadi auf-nya di belakang. Ich yang pertama ya. Ich stehe. Nah, stehen itu ich stehe. Nah, waktunya dulu am Morgen. Ya di posisi ini kan posisi 2-nya. Kata kerja posisi selalu ya, posisi kedua, terus posisi 3-nya this is am Morgen. Ich stehe am Morgen 7 Uhr. Baru yang terakhir bagian dari ini ya, karena dia trennbar. Kalimat kata kerja yang dipisah letaknya paling akhir. Oke, seperti itu. Dan nomor 2. Berarti kita mulai dari wir dulu ya. 1 turun dan kata kerjanya, kata kerja selalu dia ada en-nya ya, infinitif yang bukan zusammen. Walaupun dia en, zusammen das ist together, bersama, berarti kita pakai yang ini ya, frühstücken. Oke, zusammen in der Küche, di dapur. Oke, kita tulis saja. Cara ngilanginnya. Oke. Insert. Sini aja ya. Nah, di sini ada wir. Ya biar agak tebal gitu, kurang besar. Nah, gini ya. Oke, mudah-mudahan kebaca. Via, terus dan ada frühstücken. Nah, hurufnya kecil aja. Kita pakai umlaut dah, harus pakai umlaut. Misalnya 3 ada, nanti kita pakai UE. Frühstücken. Ini lagi. Frühstücken ya, karena wir en jadi tetap wir frühstücken zusammen in der Küche. Okay. Jangan lupa titik. Sudah seperti ini. Dan nomor 3-nya nomor 3-nya di sini fahren in der Küche mit dem Bus. Nah, ini dengan yang ini dulu kan, jadi ini 1. Lalu kata kerjanya ya ya, fahren. Meine Kinder fahren. Ini ada in die Schule mit dem Bus. Oke. Nah, ini
bisa kalau ada banyak keterangan dalam bahasa Jerman itu ada yang namanya Temokalo di sisi temporal, jadi yang kalau ada kata keterangan yang kita dahulukan ada tempus. Nah, ini keterangan waktu dulu. Ya, ini ya urutannya, satu waktu, kedua baru modal. Modal itu bagaimana caranya, seperti itu, mungkin dengan apa. Dan ada dry itu kausal, sebab akibat, ada sebabnya apa gitu ya, kausal yang menyebabkan suatu hal. Dan fear yang terakhir yang paling banyak, lokal atau tempat ya. Nah, ini tempat. Oke. Nah, ini temokalo. Tapi biasanya dalam kalimat yang masih sederhana A1 ini dia baru telo aja. Temporal sama lokal. Nah, ini ada dia modalnya. Jadinya di sini kan in die Schule keterangan waktu tempat. Mit dem Bus itu dengan ya modal. Nah, jadi yang kita dahulukan adalah mit dem Busnya dulu. Gitu. Meine Kinder fahren mit dem Bus in der Schule. Seperti itu. Oke. Dan ini ya. Entschuldigung, ini agak ribet di ini. Kalau textbook kurang ini ya. Oh, ini bisa diedit ya. Oke. Kita edit ya di sini. Nah, jadi yang pertama meine Kinder dulu, jangan lupa huruf besar di awal. Meine Kinder. Nah, ada fahren karena Kinder itu banyak, berarti plural juga ya. Fahrennya tetap meine Kinder fahren mit dem Bus in die Schule. Jadi anak-anakku pergi dengan bis ke sekolah. Nah, seperti ini. Gitu ya teman-teman. Jadi jangan bingung. Yang penting kata kerjanya di posisi kedua untuk kalimat berita. Lalu kita lanjut ya, yang nomor 4 bisek 4-6. Oke. Mungkin kalian juga bisa coba untuk nomor 4, 5, 6 ya. Kalian coba dulu. Bisa. Oke. Ini dia ada abholen nach der Schule die Kinder mein Mann. Oke, yang pertama yang digarisbawahi dulu. Jadi ini nomor satunya, nomor 1-nya. Nah, yang nomor 1-nya ya, satu kurang ini. Nah, ini nomor 1-nya. Oh, yang garis bawahi ya. Nah, der Schule dulu. Nah, der Schule setelah ke sekolah maksudnya. Nah, di sini bukan ke tapi setelah ya. Nah, der Schule setelah sekolah gitu. Nah, der Schule kata kerjanya dulu bisa abholen ya, dia trennbar, jadi up-nya nanti di belakang. Holen. Nah, der Schule baru yang jemput anaknya atau suaminya, mein Mann, suamiku yang menyebut ada suamiku ya. Suamiku jemput anak-anak di sekolah. Jadi subjeknya adalah si suaminya, bukan anaknya yang jemput suamiku ya. Jadi itu kebalik. Nah, jadi yang ini dulu, baru di kindernya yang terakhir. Oke, langsung kita tulis aja di sini.
Moment. Oke. Ini agak biar kelihatan aja, kita pakai Arial aja. Nah di sini tadi nanti tulisnya di sini aja. Nach der Schule kok kecil ya. Biar kelihatan ya. Nah baru nih kelihatan. Nah der Schule baru Holland ya. Subjeknya ada main-main kan suamiku satu tunggal, berarti dia hidungnya T. Hold die Kinder main-main dulu ya, Entschuldigung, kan subjeknya main-main ya. Iya, main-main, hold main-main di Kinder. Nah, jadi setelah jam sekolah, suamiku menjemput anakku ya. Jangan lupa ini trembarnya up-nya di belakang. Seperti ini. Lalu selanjutnya di sini ada kommen nach Hause schon am Nachmittag. Nah ini yang garis bawah dulu, satu kata kerjanya kommen nach Hause, ke rumah, schon am Nachmittag. Nah ini ada tempat keterangan waktu, jadi keterangan waktu dulu baru keterangan tempat. So oke, kita tulis lagi di sini. Enggak muncul ya, mana tadi ya, kan nah sini ya. Tunggal kommen, kommt schon am Nachmittag nach Hause. Oke, seperti ini ya. Kommt schon am Nachmittag nach Hause. Jadi dia sudah datang atau pulang di sekolah pada sore hari ya, am Nachmittag. Kemudian yang terakhir nomor 6. Nah yang digaris bawahi dulu, jadi ini enggak keluar. Oke. Nomor 1-nya am Samstag. Kata kerjanya di sini ada müssen arbeiten, berarti ini kata kerja müssen dunia dulu ya. So, müssen. Lalu subjeknya di posisi ketiga di sini ada R. Oke, manchmal arbeiten. Nah, ini yang posisi terakhir. Oke, kita tulis lagi. Nggak keluar ya. So, am Samstag müssen untuk R di muss aja. Muss manchmal arbeiten di paling akhir. Seperti ini kita tulisnya. Nah, am Samstag muss manchmal arbeiten.
es ist udah kan. Ini bisa kita tukar-tukar, R-nya dulu bisa. Ini kan ada keterangan waktu ya. Muss am Samstag manchmal arbeiten. Jadi bisa ditukar-tukar posisinya. Itu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, memang dalam belajar bahasa Jerman itu aller Anfang ist schwer. Semua permulaan itu susah ya, sulit. Tapi dengan semangat dan tekad, yang penting mau belajar, tekun, nanti pasti bisa. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk komen atau mungkin ada pertanyaan yang lain, kalian bisa